Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Kembali bertemu dengan Cak Nan. Kita akan membahas video pembelajaran dengan topik geometri untuk yang bagian kedua, yaitu geometri ruang. Baiklah, kita akan membahas video pembelajaran ya, yang akan kita bahas geometri bangun ruang atau dalam dimensi 3 fokus pada jarak. Di geometri bangun ruang dimensi 3 jarak dengan topik utama adalah jarak dalam ruang dimensi 3 ya, Cak Nan. Oke, ini bentuk kubus yang sudah sering kita kenal waktu kita sebelum di kelas yang sekarang. Oke, kompetensi dasar yang ada yang harus kita jalani yaitu harapannya menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Sedangkan materi pembelajaran ini ada 3 ya, berdasarkan kompetensi dasar: jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Berarti tujuannya 3 poin itu. Baik, kita bahas yang pertama, jarak titik ke titik. Kita lihat peragaan 2 titik ini menunjukkan bahwa jarak 2 titik dari A ke B ya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Jadi titik A ke titik B itu dihubungkan oleh ruas garis. Oke, kita contoh. Lihat, ada kubus ya, ini ada kubus. Kubus ini kita namakan ABCD dasarnya ya, ABCD EFGH. Jadi cara membacanya dari alas dulu, ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Jadi ada 3 pertanyaan. Tentukan titik A ke C, tentukan titik A ke G, dan tentukan titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Tapi yang bidang ini kita pembahasan tersendiri. Yang penting ada titik ke titik, titik A ke C dan titik A ke G. Baik, kita bahas. Perhatikan segitiga ABC yang bawah ini, ABC. Siku-siku di mana ini? Siku-siku di B. Maka AC yang ditanya tadi itu merupakan Pythagoras segitiga ABC. Jadi dengan teorema Pythagoras, maka AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Saya ulang, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. A-nya A kuadrat, AB-nya ya, kemudian BC-nya juga A kuadrat. Sehingga kalau di total 2A kuadrat diangkat jadi A akar A2. Jadi AC-nya adalah A akar 2. Baik, seandainya AG bagaimana? AG berarti kita lihat panjang AG merupakan diagonal ruang. Kalau tadi yang ini tadi kan diagonal sisi, maka ini kita sebut sebagai diagonal ruang. Panjangnya adalah merupakan segitiga
ACG, siku-siku di C. Berarti AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Akar dari A kuadrat, kalau kita kuadratkan ya, ditambah A kuadrat sehingga menjadi akar 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Jadi diagonal ruang AG adalah A akar 3. Jadi misalkan kalau A nya 5 ya berarti 5 akar 3 dan seterusnya. Itu pembahasan untuk jarak titik A atau suatu titik ke titik yang lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Jarak titik ke garis. Kalau kita lihat, ini ada garis G di bawah dan titik A. Jadi kalau kita lihat garis G ke titik A itu ada warna kuning, itu merupakan jarak titik garis A. Jadi saya ulang, jarak titik ke garis G. Jadi titik A ke garis G dilambangkan dengan peragaan garis, sehingga A ke garis G merupakan garis kuning ini dengan tegak lurus. Jadi jarak yang terdekat itu tegak lurus. Titik A tegak lurus, garis G ini dinamakan jarak. Jadi kalau misalkan kita menentukan posisi jarak, maka dengan posisi itu harus tegak lurus. Baik, contohnya ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dasarnya A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk 5, tentukan jarak titik A ke rusuk HG. Rusuk merupakan garis ya. A ke garis HG ini atas. A ke garis HG. Berarti harus tegak lurus. Bagaimana pembahasannya? Berarti kalau A ke rusuk HG ini tegak lurus. Jadi A ini tegak lurus dengan HG. Maka panjang rusuk garis AH, kita buat AH tegak lurus HG. AH-nya adalah A akar 2 tadi merupakan diagonal sisi, sedangkan sisinya 5 berarti 5 akar 2. Jadi jarak A ke rusuk HG adalah 5 akar 2. Oke, kita lanjut. Sekarang pembahasan yang terakhir yaitu jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, ini yang bawah ini merupakan bidang. Yang titik A jaraknya ditandai dengan warna kuning ya, garis kuning. Nah, berarti titik A ke garis bidang juga harus tegak lurus. Jadi menunjukkan jarak titik A ke bidang V, katakan ini bidang V, merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A. Jadi A ini tegak lurus dengan bidang V. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10. Tentukan jarak titik A ke bidang BDF. Kita lihat BDF. BDHF merupakan diagonal, bidang diagonal ya. BDHF. Pertanyaannya, berapa jarak titik A ke bidang tersebut? Kita harus melihat bahwa titik A ini harus tegak lurus dengan bidang. Berarti dia ada di titik P. Maka AP tegak lurus bidang. Saya ulang, AP tegak lurus bidang BDHF. Sehingga pembahasannya adalah jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP tegak lurus BD. Berarti cukup melihat ini aja. AP sama dengan AP-nya itu tadi setengah diagonal AC ya, berarti kita lihat AP itu merupakan setengah diagonal sisi AC. Padahal AC
A akar 2 berarti 10 akar 2. Sehingga nilai akhirnya adalah 5 akar 2. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang terakhir ini, jarak A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Jadi kalau kita ringkas ya, jarak titik ke titik diwakili oleh garis, jarak titik ke garis harus tegak. Oke, jadi saya ulang, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, cukup ya. Oke, kita akan tayangkan sebuah kubus ABCD EFGH. Ini silakan dipikir, dicoba sebagai tugas mandiri. Kubus ABCD EFGH panjang rusuk 10 cm. 1. Tentukan jarak titik E ke titik C. Yang kedua, tentukan jarak titik A ke garis CG. Dan yang terakhir, tentukan jarak titik B ke bidang ACD. Cukup. Bisa memperhatikan materi tadi, contoh dari ketiga yang dibahas. Oke, selamat belajar. Demikianlah video pembelajaran topik geometri bangun ruang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sampai jumpa.